Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A dari kelas KKLK A. Di sini kami insya Allah kedepannya akan membawakan materi dari peraturan K3. Peraturan K3 tentang konstruksi dan bangunan. Adapun dari anggota kelompok kami, yang pertama ada dari saya sendiri, Irwan Rahmadani 1239, dan Rahayu Rida Mahmuda 1253, dan Muhammad Rafiq Engga Kelen 1254. Adapun dari outline yang akan kami bawakan, yang pertama dari keputusan Dirjen Bin Wasnaker 074 PPK XFI 2013 tentang lisensi K3 bidang supervisi perancah. Ada yang kedua, keputusan dari Dirjen PHI tentang sertifikasi kompetensi K3 bidang konstruksi bangunan. Dan yang ketiga, ada surat edaran nomor 4 tahun 1997 tentang wajib lapor pekerjaan proyek konstruksi dan bangunan. Yang keempat, ada keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum tahun 1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Yang kelima, ada peraturan dari Menteri Tenaga Kerja tahun 1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunannya. Berikut untuk pembahasan yang pertama itu ada keputusan Dirjen Biwasnaker nomor 74/PPK/9/2013 tentang lisensi K3 bidang supervisi perancah. Next. Di sini ada menimbang dan juga menimbang mengenai bahwa pada pelaksanaan pekerjaan di ketinggian yang menggunakan sarana bantu berupa perancah yang memiliki risiko terjadi kecelakaan kerja yang berdampak pada terhambatnya proses pekerjaan konstruksi, kemudian ada untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pekerjaan, penggunaan perancah di tempat kerja diwajibkan memiliki personil yang mempunyai kewenangan bagaimana yang dimaksud pada pedoman teknik keselamatan dan bahwa kerja bidang perancah. Kemudian adanya persyaratan yang mengatur tentang lisensi keselamatan dan kesehatan kerja bidang supervisi perancah yang ditetapkan dengan suatu keputusan. Kemudian ada mengingat mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, sampai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174 Menteri 1986 dan nomor 104 KPTS 1986 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi bangunan. Next. Ada yang memutuskan menetapkan pertama, setiap personil yang diserahi tugas dan kewenangan dalam pekerjaan pengawasan, perencanaan, pemeriksaan, dan pengujian peralatan perancah harus memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuktikan dengan adanya lisensi keselamatan dan kesehatan kerja bidang supervisi perancah. Kemudian ada juga keputusan nomor kedua, ketiga, dan juga keempat. Next. Ada lisensi pembinaan keselamatan kesehatan kerja personel supervisi perancah. Ada umum dapat melaksanakan perencanaan desain dan pengawasan pekerjaan serta inspeksi perancah sesuai dengan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada juga pengetahuan yang harus dimiliki oleh personel supervisi perancah. Kemudian ada keterampilan teknik yang harus juga dimiliki, mulai dari melaksanakan identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian risiko perancah, sampai dengan pembuatan pelaporan pekerjaan persiapan, pemasangan, pemakaian, dan pembongkaran perancah. Next. Kemudian ada juga materi pembinaan yang harus dimiliki oleh personil supervisi perancah, mulai dari persyaratan pesertanya juga seperti berbadan sehat, telah mengikuti pembinaan teknisi perancah, dan berpendidikan SLTA dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun di bidang perancah. Next.
Lalu yang kedua itu ada keputusan Dirjen PAI dan Wasnaker nomor 20 garing DJPPK garing 6 garing 2004 tentang sertifikasi kompetensi K3 bidang konstruksi bangunan. Next. Seperti tadi juga ada menimbang dan mengingat, menimbang dengan 3 poin dan mengingat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kemudian ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, sampai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174 garing 1986 dan nomor 104 garing KPTS garis 1986 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi bangunan. Next. Menetapkan keputusan yang pertama itu ada proses konstruksi bangunan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang atau penyelenggara proyek di atas 6 bulan harus memiliki sekurang-kurangnya 1 orang ahli utama K3 konstruksi, 1 orang ahli madya K3 konstruksi, dan dua orang ahli madya K3 konstruksi. Kemudian ada juga penetapan kedua, ketiga, dan juga keempat, yaitu setiap tenaga kerja yang diserahi tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan pemasangan, perawatan, pemeliharaan, dan pembongkaran peranca harus memenuhi syarat kompetensi K3 peranca. Next. Ada juga penetapan kelima, keenam, dan ketujuh dapat dibaca melalui slide itu sendiri. Yang ketujuh adalah keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ditemukan hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Next. Seperti tadi, ada juga kompetensi bimbingan teknis sertifikasi untuk ahli muda K3 konstruksi. Mulai dari persyaratan umum, kemudian ada akademiknya, ada juga keterampilan teknik yang harus dimiliki, mulai dari mengidentifikasi kecelakaan kerja, sampai dengan melaporkan setiap kecelakaan kerja. Next. Ada juga mata pelajaran yang harus dimiliki dengan jumlah jam pelajaran itu minimal 50 jam. Kemudian persyaratan pesertanya itu ada 3, yaitu sehat jasmani dan rohani, berpendidikan serendah-rendahnya STM atau sederajat, kemudian pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai petugas K3 konstruksi. Next. Selain itu, ada juga sebutan untuk ahli madya K3 konstruksi, yaitu dapat melakukan aman dalam pekerjaan proyek atau konstruksi bangunan, pencegahan kecelakaan kerja, usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja. Ada juga persyaratan akademik dan juga keterampilan teknik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Next. Ada juga mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran itu minimal 90 jam dan persyaratan peserta sama seperti tadi, yang hanya membedakan itu ada pendidikan serendah-rendahnya STM atau sederajat dan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai petugas K3 konstruksi. Next. Yang terakhir itu ada ahli utama K3 konstruksi, merupakan orang yang dapat melakukan identifikasi, menyusun, menganalisa, merekomendasi pekerjaan konstruksi bangunan. Ada syarat akademik yang harus dimiliki, mulai dari potensi bahaya konstruksi bangunan, kemudian sampai dengan mekanisme pengawasan K3, kesehatan dan lingkungan kerja. Ada juga keterampilan teknik yang tentunya akan lebih banyak dibanding yang sebelumnya, mulai dari mengidentifikasi setiap jenis potensi bahaya kecelakaan kerja pada semua pengembangan, sampai dengan mempunyai kemampuan memimpin pelaksanaan program-program sistem K3 konstruksi secara terpadu antara perancang, pelaksana, pengawas, dan pengguna sistem K3 konstruksi. Next. Selain itu juga ada mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran itu minimal 100 jam dengan persyaratan peserta sama seperti tadi. Kemudian ada bedanya itu adalah berpendidikan serendah-rendahnya D3 teknik atau sederajat. Kemudian pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun di proyek konstruksi. Next.
Oke, mungkin untuk selanjutnya yang ketiga itu ada surat edaran nomor S4 tahun 1997 Dirjen PHI dan Wasnaker tentang wajib lapor pekerjaan proyek konstruksi dan bangunan. Mungkin bisa di next. Oke, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor per 01/Men/1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan pada pasal 2 tersurat, setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang akan dilakukan wajib dilapor kepada direktur atau pejabat yang ditunjuknya. Untuk dapat lebih meningkatkan pelaksanaan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja ketika pada konstruksi bangunan, bersama ini kami sampaikan kepada saudara agar mewajibkan perusahaan jasa konstruktor konstruksi yang melaksanakan pekerjaan bangunan di wilayah saudara melaporkan pekerjaannya sesuai ketentuan peraturan tersebut di atas. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya ini merupakan template dari surat wajib lapor kepada proyeksi konstruksi bangunan. Mungkin bisa di next. Nah, ini masih merupakan sambungan dari template yang tadi ya. Mungkin bisa di next lagi. Nah, selanjutnya ini berisi data lengkap subkontraktor masing-masing jenis pekerjaan. Mungkin bisa di next. Baik, yang selanjutnya ada keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum nomor 174/Men tahun 1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat dan kegiatan konstruksi. Pertama, yang menimbang bahwa pekerjaan konstruksi merupakan kompleksitas kerja yang melibatkan bahan, bangunan, peralatan, penerapan teknologi, dan tenaga kerja dapat merupakan sumber terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, bahwa tenaga kerja di bidang kegiatan konstruksi selaku sumber daya yang dibutuhkan bagi kelanjutan pembangunan perlu memperoleh perlindungan keselamatan kerja, khususnya terhadap ancaman kerja. Yang ketiga, bahwa untuk itu perlu penerapan norma-norma tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi secara sungguh-sungguh. Yang keempat, bahwa untuk itu perlu menetapkan keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum. Adapun mengingatnya yang pertama, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Government Decree Nomor 9 Tahun 1941. Yang ketiga, ada keputusan Presiden tahun 1983 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan 4. Yang kelima, ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Landasan umumnya. Yang pertama, itu tentang tata laksana baku, Standard Operation Procedure atau disingkat juga SOP, tentang keselamatan kerja yang sifatnya lebih menekankan pada pencegahan di lingkungan kerjanya. Yang pertama, untuk melakukan pencegahan di lingkungan kerja, yang pertama ada kewajiban umum selaku kontraktor pada suatu konstruksi bangunan. Yang kedua, ada organisasi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, ada ketentuan-ketentuan atas kerja dan pertolongan pada kecelakaan. Adapun K3 pada tempat kerja dan peralatan pada kontraktor, yang pertama tempat kerjanya. Tempat kerjanya ini meliputi yang pertama pintu masuk dan pintu keluar, lampu penerangan, ventilasi, kebersihan, pencegahan terhadap kebakaran, dan alat pemadam kebakarannya. Terus yang kedua ada bagian peralatan, adapun peralatan yang dikondisikan untuk pencegahan yang dilakukan meliputi A. Alat pemadam kebakarannya, yang kedua B. Alat pemanas. Adapun bahan-bahan yang mudah terbakar meliputi dari debu atau sabuk gergaji yang terdapat
potongan-potongan kayu di dalamnya yang tidak terpakai tidak boleh tertimbun atau terkumpul di suatu tempat kerja. Yang kedua, baju kerja yang mengandung oli tidak boleh ditempatkan di tempat yang tertutup. Yang ketiga, bahan-bahan kimia yang bisa bercampur dengan air dan bisa memecah harus bisa dijaga supaya tetap kering. Yang keempat, pada bangunan-bangunan atau alat-alat yang mengandung minyak atau oli harus disimpan dalam kaleng, kontainer besi yang mempunyai alat penutup. Yang keempat, dilarang merokok atau menyalakan api di dekat bahan-bahan yang mudah terbakar atau mudah meledak. Seperti di gambar sebelah kanan ini, pertama ada gambar yang mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah terbakar, dan sangat mudah terbakar. Adapun dari perlindungan lainnya pada tempat kerja dan peralatan kontraktor, yang pertama itu perlindungan terhadap bahan-bahan jatuh dan bagian bangunan yang mudah rubuh gitu. Di sini dengan menetapkan sistem dan manajemen perbaikan pada bagian tingkatannya. Yang kedua, ada bagian perlindungan agar manusia atau pekerja tidak jatuh menggunakan terali pengaman dan pinggiran pengaman. Yang kedua, pengamanan lantai terbuka dan lubang dan lantai. Yang ketiga, penghindaran terhadap orang yang tidak berwenang terhadap masuk ke dalam proyek dengan membuat pagar proyek. Adapun bagian dari struktur bangunan, sistem struktur dan beban. Seperti terlihat pada gambar, ini harus seimbang. Misal dari tekanan tanahnya, gempa, tekanan, sama arah angin ataupun beban gravitasi dari bobot material yang digunakan harus diperhitungkan agar struktur harus mampu dan menahan menyalurkan beban yang ditahan oleh pondasi. Adapun dari bagian perancahnya, konstruksi bangunan perancah seperti terlihat pada gambar, di sini ada meliputi beberapa bahaya gitu oleh tenaga kerja yang sedang bekerja gitu ya. Yang pertama itu bahaya jatuh, bahaya ketinggian, bahaya roboh, dan bahaya terpleset gitu dari perancah. Adapun hal-hal yang harus diketahui. Yang pertama itu jenis perancah yang digunakan, terus itu bagian-bagian perancahnya apa aja, bagian-bagian perlengkapannya, bagaimana cara membongkarnya nanti, dan juga pemahaman operator akan perancah. Yang pertama itu peraturan perundangan terkait, standar ataupun pedoman terkait. Yang ketiga, prosedur kerjanya yang aman, kemampuan membuat daftar periksa, menggunakan peralatan dan sarana pengamanan lain yang diperlukan. Adapun bagian pengawasan atau supervisinya, pengawasan di sini pada bagian operator perancah mendapatkan persetujuan dari pengawas. Oke, mungkin untuk selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 01/1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Ini bisa di next. Oke, di sini ada menimbang, mengingat, dan memutuskan. Yang pertamanya pada menimbang bahwa kenyataan menunjuknya banyak terjadi kecelakaan akibat belum ditangani keselamatan dan kesehatan kerja secara mantap dan menyuruh pada pekerjaan konstruksi bangunan, sehingga perlu diadakannya upaya untuk membina norma perlindungan kerjanya. Kemudian yang B yaitu semakin meningkatnya pembangunan dengan menggunakan teknologi modern harus diimbangi pula dengan upaya keselamatan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja. Kemudian yang C itu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan konstruksi bangunan. Kemudian untuk mengingat sendiri itu ada dua pasal, yaitu pasal 10A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 dan pasal 22C dan pasal 4 Undang-Undang
nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian memutuskan menetapkan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Mungkin bisa di next, Kak. Selanjutnya yaitu merupakan isi dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Men/1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Adapun bab 1 dari isinya berisi tentang ketentuan umum yang memuat pasal, yaitu pasal 1 sampai pasal 4. Kemudian untuk bab 2-nya sendiri tentang tempat kerja dan alat-alat kerja itu memuat sebanyak 6 pasal, yaitu dari pasal 5 hingga pasal 11. Kemudian untuk bab 3-nya tentang perancah itu memuat 13 pasal, yaitu pasal 12 hingga pasal 24. Kemudian pada bab 4 tentang tangga dan tangga rumah itu memuat 3 pasal, yaitu pasal 25 sampai pasal 27. Mungkin bisa di next. Kemudian untuk bab selanjutnya itu bab 5 tentang alat-alat angkat itu memuat 8 pasal, yaitu pasal 28 sampai dengan pasal 25. Kemudian ada bab 6 tentang kabel baca, lambang rantai, dan peralatan bantu memuat 6 pasal, yaitu pasal 36 hingga pasal 41. Kemudian ada bab 7 tentang mesin-mesin memuat 3 pasal, yaitu pasal 42 hingga pasal 44. Kemudian ada bab 8 tentang peralatan konstruksi bangunan memuat 15 pasal, yaitu pasal 45 sampai pasal 59. Kemudian ada bab 9 tentang konstruksi di bawah tanah memuat 7 pasal, yaitu pasal 60 hingga pasal 66. Mungkin bisa di next. Kemudian untuk selanjutnya ada bab 10 tentang penggalian itu memuat pasal 67. Kemudian bab 11 tentang pekerjaan memancang itu memuat pasal 68 hingga pasal 71. Kemudian ada bab 12 tentang pekerja beton itu memuat pasal 72 hingga pasal 76. Kemudian ada bab 13 tentang pekerjaan lainnya itu memuat 14 pasal, yaitu pasal 77 sampai pasal 90. Ini bisa di next. Selanjutnya itu ada pasal 14 tentang pembongkaran itu memuat pasal 91 sampai pasal 98. Kemudian ada bab 15 itu penggunaan perlengkapan penyelamatan dan pelindungan diri memuat pasal 99. Kemudian ada bab 16 tentang peralihan memuat pasal 100 dan bab 17 itu tentang lain-lain memuat pasal 101 sampai 102. Bisa dilihat. Oke, mungkin untuk selanjutnya itu ada bab 18 tentang hukuman memuat pasal 1, yaitu pasal 103, dan bab 19 tentang penutup memuat pasal 3, yaitu memuat 3 pasal, yaitu pasal 104 sampai 106. Oke, mungkin bisa di next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.